sudah absensi di Google Meet, sekarang Bapak lanjutkan dengan materi. Jadi dalam live ini tidak semua yang Bapak streaming, ada beberapa yang Bapak pause kemudian di streaming lagi. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang bab 1 seputar teori kurikulum ya. Jadi minggu lalu sudah sepintas tentang definisi dari kurikulum. Nah, sekarang kita lanjut pada teori kurikulum, kemudian landasan, prinsip, dan juga perbandingan antara kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013, 2004, KBK, dan sebagainya ya. Baik, di sana sudah muncul slide toh ya, slide-nya sudah bisa dilihat. Kalau sudah bisa dilihat, Bapak mulai saja. Jadi anak-anak, kalau kita bicara tentang kurikulum berarti perspektif kita atau gambaran kita tentang kurikulum itu sepintas atau kita bayangkan adalah apa yang dipelajari, kemudian apa juga yang diajarkan, kemudian bagaimana belajar itu diukur, itu prosesnya, kemudian bagaimana tujuan pendidikan itu dicapai. Nah, itu yang kalau kita bicara tentang kurikulum. Jadi perspektif kita tentu akan apa ya kira-kira yang dipelajari dan diajarkan, kemudian bagaimana belajar itu diukur, kemudian bagaimana juga tujuan pendidikan itu akan dicapai. Nah, anak-anak, di dalam teori kurikulum, baik dalam pengembangan dan pelaksanaan serta evaluasinya itu tentu tidak terlepas dari teori-teori belajar yang ada ya. Itu teori belajar itu sudah dapat di mata kuliah belajar dan pembelajaran, kemudian juga di strategi pembelajaran, bahwa teori belajar itu memberikan proposisi, konsep, dan pemahaman unsur pedagogis, terutama terkait dengan teori belajar behavioristik, kemudian kognitif, konstruktivis, dan juga sosialnya punya Albert Bandura. Jadi dalam hal ini Bapak tidak menjelaskan secara lebih detail di teori belajar karena sudah dapat di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik-baik anak-anak, kita lanjut lagi ke teori. Nah, kita pahami dulu teori itu apa sih gitu. Jadi teori itu adalah sekelompok proposisi yang berhubungan yang menunjukkan mengapa suatu peristiwa terjadi. Nah, itu teori. Misalnya teori alam semesta, teori munculnya matahari, kemudian teori munculnya umat manusia, teori terjadinya evolusi, teori gravitasi, dan sebagainya. Itu banyak sekali teori. Jadi karena teori itu adalah sekelompok proposisi, jadi sekelompok itu kan berarti lebih dari satu. Proposisi itu adalah pernyataan-pernyataan yang menjadi dasar atau variabel untuk menjelaskan sesuatu. Matahari adalah bulat, bumi adalah bundar, kemudian matahari adalah bintang, kemudian Merkurius, kemudian ada Pluto, itu adalah planet. Nah, itu adalah proposisi. Jadi proposisi itu adalah dasar daripada sebuah konsep yang nanti proposisi itu saling berhubungan. Jadi menunjukkan mengapa suatu peristiwa terjadi. Itu fenomena terjadi itu dijelaskan biasanya oleh sebuah teori. Nah, biasanya teori itu menyediakan sebuah penjelasan umum anak-anak. Jadi teori itu dibangun berdasarkan sebuah riset ya, sebuah langkah-langkah dan prosedur ilmiah ya. Jadi memang sebelumnya bisa saja melalui sebuah observasi, dan tentunya teori ini sifatnya menjelaskan dan ada juga yang memprediksi. Dan teori ini tidak mutlak baku, awet ya, tetapi bisa juga dimodifikasi ya. Jadi kebenaran relatif untuk dites itu memungkinkan sebuah teori itu untuk dikaji, direvisi, kemudian diperbaharui ulang. Nah, bicara tentang teori ya seperti yang tadi, karena dia itu basisnya atau dasarnya adalah proposisi,
maka proposisi itu pun ada dua anak-anak, jadi proposisi deskriptif dan proposisi preskriptif gitu. Nah, kalau proposisi deskriptif itu adalah proposisi yang membentuk sebuah teori. Nah, jadi proposisi, jadi pernyataan-pernyataan yang tadi itu ya, itu dikumpulkan menjadi sebuah teori gitu ya. Jadi dalam hal ini teori itu dibangun oleh beberapa atau sekelompok proposisi. Sama halnya misalnya kalau kita bicara tentang teori pembelajaran. Nah, teori pembelajaran deskriptif maksudnya di sini itu untuk memberikan hasil dengan menempatkan variabel metode dan kondisi sebagai variabel bebas dan variabel hasil itu sebagai variabel terikat. Nah, itu jika dalam teori pembelajaran misalnya itu kita biasanya memberikan hasil dengan menempatkan variabel metode dan kondisi sebagai variabel bebasnya dan variabel hasil itu sebagai variabel terikatnya. Nah, kondisi, metode dan kondisi sebagai variabel bebasnya itu misalnya metode ceramah, metode diskusi, metode kelompok, project, kemudian scientific approach itu sebagai variabel bebasnya. Jadi kondisi anak-anak dalam belajar itu juga dikondisikan sesuai dengan situasi kondisi ya. Tetapi variabel hasil sebagai variabel terikatnya ini yang diikat. Jadi variabel hasil sebagai variabel terikatnya ini apa misalnya? Itu adalah capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan, tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan, tujuan satuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Nah, itu tujuan-tujuan itu adalah variabel terikat. Jadi variabel yang mengikat daripada variabel bebas. Jadi tujuan pendidikan, hasil belajar atau capaian pembelajaran itu sebagai variabel terikat yang mana kondisi, metode, proses, nah itu sebagai variabel bebasnya. Nah, kalau proposisi deskriptif gampang sekali kita mengamati dan mengenalnya di lapangan. Jika sebuah preposisi atau teori itu berangkat dari pernyataan jika titik-titik dan maka titik-titik. Nah, itu kita kenal dengan proposisi deskriptif ya. Misalnya ya jika benda bentuknya lingkaran maka mungkin bisa diputar kan begitu, atau mungkin jika benda dalam bentuk lingkaran maka bisa kemungkinan besar untuk diputar. Kemudian jika ingin nilainya bagus maka rajin-rajinlah belajar. Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan proposisi deskriptif yang kita bisa kenal gampang sekali anak-anak. Kemudian baik anak-anak, yang kedua itu adalah proposisi preskriptif. Jadi preskriptif itu memberikan panduan atau rumus ya. Jadi teori pembelajaran preskriptif itu dimaksudkan memang untuk mencapai tujuan dengan menempatkan variabel hasil dan kondisi itu sebagai variabel bebas dan variabel metode sebagai variabel terikat. Nah, itu. Jadi di sini kebalik. Jadi variabel metodenya itu sebagai variabel terikat, kemudian hasil dan kondisinya itu sebagai variabel bebas. Nah, hal ini juga bisa dikenali di lapangan ya. Jadi proposisi preskriptif ini bisa dikenali dengan adanya pernyataan agar maka lakukan ini. Jadi agar nilainya lebih besar atau agar anak menjadi sehat maka lakukan pola hidup yang sehat gitu. Jadi agar anak mendapatkan nilai yang besar lakukan satu ya, atur waktu dengan baik, yang kedua belajar dengan baik, yang ketiga membaca buku dengan sumber-sumber yang beragam, kemudian membuat sinopsis, kemudian mengerjakan latihan-latihan soal-soal. Nah, itu mengerjakan latihan soal, membaca buku, kemudian mencari artikel, belajar, mengatur waktu, itu adalah variabel terikatnya. Sedangkan variabel bebasnya itu adalah jadi nilainya tinggi atau nilainya mendapatkan A misalnya. Nah, itu adalah
proposisi-proposisi yang mudah dikenali di lapangan. Anak-anak, baik, Bapak lanjutkan. Jadi untuk sesi diskusi dan bertanya nanti akan Bapak berikan waktu dan sesi tersendiri. Jadi Bapak dalam learning pad-nya pertama ya menghantarkan materi dulu. Jadi setelah menghantarkan materi baru nanti ada proses pembimbingan, guiding, umpan balik, feedback dan sebagainya. Nah, pada semester yang sebelumnya memang sudah pernah ya anak-anak belajar tentang teori pembelajaran ya. Kemudian tidak membahas Bapak teori pembelajaran secara eksplisit, tetapi Bapak membahas tentang teori kurikulum ya. Nah, jadi teori kurikulum itu memberikan gambaran sebuah struktur yang menghasilkan sebuah fenomena yang bisa diamati. Nah, itu Bapak mengambil definisi dari berangkat definisi teori kurikulum tadi ya. Nah, jadi teori kurikulum itu adalah gambaran sebuah struktur yang menghasilkan sebuah fenomena yang bisa diamati. Jadi fenomena-fenomena ini ya tentu fenomena-fenomena yang terkait dengan proses belajar mengajar, kemudian penilaian dan sebagainya yang bisa diamati dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Nah, anak-anak, jadi teori dasar dari kurikulum itu ada dua, yaitu ya teori desain dan yang kedua adalah teori rekayasa. Nah, jadi teori desain itu adalah rancangan ya. Jadi teori desain itu adalah teori yang berbasis pada rancangan. Jadi bagaimana kerangka dan struktur dari kurikulum itu dikembangkan. Jadi kerangka yang dimaksudkan di sini nanti biasanya memuat landasan-landasan ya, kemudian prinsip, kemudian hal-hal yang diperhatikan atau hal-hal yang diacu itu adalah kerangka. Nah, sedangkan struktur itu kalau kita analogikan sebuah rumah misalnya, jadi rumah ini terbuat dari strukturnya apa? Dari rangka kayu, baja, kayu, batu dan juga beton ya, beton bertulang maksudnya. Kemudian teori rekayasa. Nah, di teori kurikulum itu yang kedua adalah teori rekayasa. Di teori rekayasa ini adalah memberikan panduan selama pengembangan kurikulum. Bapak ulangi, teori rekayasa ini akan memberikan panduan selama pengembangan kurikulum. Jadi harus ada suatu SOP atau metode atau pedoman bagaimana kurikulum itu dikembangkan. Jadi ada acuannya ya. Ada tahap 1 mengerjakan ini, analisis kebutuhan misalnya. Yang kedua misalnya analisis SWOT gitu misalnya. Yang ketiga baru menetapkan visi dan misi. Nah, itu harus ada panduannya atau pedomannya. Baik, secara garis besar ada 4 teori tentang kurikulum. Jadi kurikulum yang berkembang, digunakan, dan pernah mungkin anak-anak alami di SMA. Maka kalau kita lihat lebih ke belakang ya, atau basis daripada kurikulum itu sendiri, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi kurikulum atau setiap kurikulum itu dengan teori apa yang digunakan gitu. Nah, secara garis besar 4 teori kurikulum itu, yang pertama adalah kurikulum yang berdasarkan pada basis teori struktur. Ya, jadi akan kelihatan kurikulum yang dikembangkan dengan teori struktur itu ada analisis komponen-komponen dan hubung-hubungannya. Biasanya dalam peraturan menteri atau peraturan pemerintah itu di latar belakang peraturan, kemudian di asumsi-asumsinya, kemudian di maksud dan tujuannya itu biasanya dijelaskan ya. Jadi metode pengembangan kurikulum yang digunakan. Kemudian teori yang kedua tentang pengembangan kurikulum adalah nilai. Jadi apakah kurikulum itu dikembangkan berdasarkan teori nilai dan asumsi-asumsi ya yang terjadi pada situasi kondisi pada saat itu. Contoh misalnya pada kurikulum 1947 dan 1952 itu kurikulumnya dikembangkan syarat dengan nilai-nilai karena kita baru habis merdeka, jadi penguatan kebangsaan itu menjadi penting oleh pemerintah pada saat itu.
Kemudian yang teori kurikulum yang keempat ini adalah teori kurikulum yang berdasarkan pada isi, ya, isi. Jadi isi konten. Jadi kalau misalnya Bapak pernah dengar dulu tahun 1975 dikatakan kurikulum yang berbasiskan isi. Jadi muatan isinya juga terlalu banyak, ya. Jadi kontennya terlalu banyak sehingga terlalu berat di beban kognitif, ya. Tidak memperhatikan aspek psikomotor misalnya, kemudian ada aspek afektif misalnya. Nah, ini anak-anak bagian dari sebuah proses. Dan kurikulum yang berbasis ini ya 75 masih, KTSP juga masih Bapak lihat terlalu banyak konten juga, ya. Jadi kalau di luar negeri itu mata pelajarannya hanya sedikit, tapi belajarnya secara mendetail. Jadi tidak di Indonesia, jadi mata pelajarannya banyak, tetapi hanya sampai pada permukaan-permukaan. Jadi proses belajar bermaknanya tidak dapat. Jadi hanya sebatas pada rote learningnya, itu permukaannya saja. Kemudian yang keempat ini teori kurikulum berbasis proses. Nah, misalnya di kurikulum 2006 KTSP itu sudah berbasis pada proses, kemudian tapi yang lebih dipentingkan adalah bagaimana prosesnya, ya. Hasil didapat dari proses yang baik, atau dapat dikatakan hasil yang bagus atau hasil yang baik itu didapat dari proses, ya. Kadang-kadang bisa saja terjadi prosesnya sudah benar tetapi hasilnya tidak baik atau tidak memuaskan. Nah, itu beberapa kasus, ya. Nah, itulah 4 teori dasar kurikulum. Yang pertama berbasis struktur, yang kedua berbasis nilai, yang ketiga berbasis isi, dan yang keempat berbasis proses. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi ke kerangka kurikulum. Ya. Jadi kerangka kurikulum, jadi yang dimaksud dengan kerangka itu rangkanya, ya. Jadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan. Nah, anak-anak, dalam pengembangan kurikulum baik pada satuan pendidikan tinggi, dasar, menengah, atau fase fondasi untuk PAUD, itu pasti kurikulum itu mengacu pada tujuan pendidikan nasional, ya. Jadi tujuan pendidikan nasional itu tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang kita punya itu nomor 20 tahun 2003 yang masih berlaku, ya. Jadi ini kalau kita lihat di media massa, di televisi, ini kan mau diubah katanya, ya. Itu mau diubah. Kita tunggu saja perkembangannya, ya. Jadi tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang SPN itu sebenarnya adalah agar berkembangnya potensi peserta didik. Jadi intinya itu, ya. Jadi potensi peserta didik itu berkembang. Itu. Apanya yang diharapkan berkembang? Yaitu keimanannya, ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha. Kemudian yang diharapkan berkembang itu akhlaknya, ya. Akhlak yang baik, ya. Kita lihat sekarang di media sosial, jadi hal-hal yang tidak seharusnya dipublish itu akhlaknya sudah diragukan, ya. Kemudian generasi yang sehat itu penting, ya. Jadi kemudian apa yang diharapkan berkembang secara optimal? Ya, berilmu. Jadi anak-anak kalau orang sudah memiliki ilmu, biasanya mereka ambil filosofi padi, jadi semakin berilmu semakin merunduk, ya. Jadi bukan filosofi di luar padi, ya. Jadi air beriak tanah tak dalam. Nah, itu adalah karakter-karakter yang kita punya. Kemudian yang diharapkan berkembang juga adalah kecakapan, ya. Jadi orang yang cakap itu adalah orang yang mampu mengerjakan segala sesuatu atau secara spesifik dengan bertanggung jawab, ya. Jadi kecakapan itu tidak disalahgunakan atau disalahfungsikan. Kemudian yang kedua,
berikutnya maksud Bapak, yaitu yang diharapkan berkembang adalah kreativitas, ya, kreativitas atau inovatif. Jadi orang-orang yang kreatif ini dia mampu berpikir tidak seperti biasanya, selalu mencari jalan lain yang lebih efisien, yang lebih mudah, tetapi memiliki hasil yang lebih bagus. Nah, itu orang-orang yang selalu berpikir kreatif. Kemudian yang selalu diharapkan berkembang itu juga mandiri, pasti anak-anak ya, mandiri itu harus, ya, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kita sebagai manusia sudah dibekali kaki 2 buah. Nah, itu kita juga harus sanggup berdiri, ya, berdiri, kemudian berjalan, kemudian dengan sikap kreatif, dengan ilmu yang kita punya, kita meraih apa yang kita cita-citakan. Nah, kemudian tujuan pendidikan nasional juga diharapkan berkembangnya potensi peserta didik itu, terutama sebagai warga negara Republik Indonesia juga harus demokratis, ya. Nah, kalau demokratis itu kan kalau pelajaran yang waktu SD, SMP, SMA itu kan dari, oleh, dan untuk rakyat kan, demokratis gitu. Kemudian yang kedua, anak-anak dalam kerangka pengembangan kurikulum juga berbasis pada standar nasional pendidikan, mengacu pada standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan yang terbaru itu memang ada yang nomor 57 tahun 2021, kemudian dirubah kembali, ya, selang beberapa saat, ya, itu dirubah kembali, dikeluarkan perubahan kedua nomor 4 tahun 2022. Jadi perubahan SNP 57 2021 dan SNP nomor 4 tahun 2022 itu Bapak lihat ada beberapa pasal yang diubah, tapi yang penting di 2024 di SNP nomor 4 2002 ini ada penambahan karakter pelajar Pancasila, ya. Itu jadi profil penguatan pelajar Pancasila, jadi P3, ya, profil penguatan pelajar Pancasila. Jadi yang disebut dengan P3. Nah, itu yang ditambahkan pada SNP nomor 4 2021. Di SNP 57 belum ada, ya. Nah, mungkin yang menyusun peraturannya mungkin lupa atau ketinggalan mungkin, ya, sehingga ditambahkan lagi. Nah, di dalam SNP itu dalam standar itu kan sudah jelas ada 8 standar, ya. Itu standar SKL, isi, proses, penilaian, tenaga pendidik, kemudian sapras, pengelola, dan pembiayaan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, jadi yang sebenarnya pertama dirumuskan dalam SNP itu adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kemampuan minimal yang harus dicapai atau capaian pembelajaran yang harap dicapai pada suatu akhir sebuah program. Nah, SKL ini dirumuskan terlebih dahulu, kemudian diturunkan pada standar isi, proses, penilaian, teknik, sapras, pengelola, dan pembiayaan. Ya, artinya standar kompetensi lulusan ini menjadi acuan untuk merumuskan standar isi, proses, dan penilaian gitu. Dan juga standar kompetensi lulusan kalau misalnya menghasilkan guru-guru gitu misalnya, maka tenaga pendidiknya ya harus S2 gitu ya. Kalau misalnya standar kompetensi lulusan adalah untuk mencapai S3, itu enggak mungkin ya, standar tenaga pengajarnya S2, jadi dia minimal S3. Nah, kemudian yang berikutnya, kerangka kurikulum. Yang penting ini sebenarnya ada 2, itu adalah landasannya dan strukturnya. Jadi itu yang dimaksud dengan kerangka kurikulum. Jadi Bapak ingatkan kembali, kalau kita bicara tentang kerangka kurikulum berarti kita bicara tentang landasan dan struktur. Nah, landasan dan struktur ini tentu mengacu pada ya undang-undang, TAP MPR, kemudian tujuan pendidikan nasional, kemudian SNP dan peraturan-peraturan lainnya, anak-anak, ya. Nah, kalau landasan pengembangan kurikulum berdasarkan peraturan yang ada, ya, baik di undang-undang, di peraturan, ya, itu ada 4. Itu berdasarkan pada filosofis, sosiologis, teoritis, kemudian yuridis, ya. Itu landasan dalam pengembangan penyusunan kurikulum. Jadi filosofis itu adalah akar budaya. Akar budaya, budaya bangsa Indonesia tentu berbeda dengan budaya kita dengan Filipina, dengan Singapura, dan sebagainya. Jadi kurikulum itu harus dikembangkan berlandaskan filosofis akar budaya bangsa Indonesia. Itu digali, ya.
digali budaya-budaya kita yang mumpuni, jadi yang dipertahankan karena ini adalah untuk jati diri bangsa. Kemudian sosiologis, jadi kurikulum itu juga dikembangkan dengan landasan sosiologis karena warga negara Republik Indonesia kan beragam ya, dari berbagai suku, etnis dan sebagainya ya. Kemudian landasan kurikulum itu juga berbasis kepada teori ya, teoritis. Jadi sudah dijelaskan di awal, maka pengembang kurikulum ya memang harus memahami, memiliki teori yang mumpuni, memiliki pemahaman yang mumpuni, ya memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan teori-teori. Ya, teori-teori pengembangan kurikulum, kemudian antisipasi terhadap masa depan, kemudian praktek-praktek terbaik pembelajaran, nah itu juga harus dikuasai. Yang jelas di dalam landasan teori ini pasti juga akan mengacu kepada standar-standar dan kompetensi yang ingin dicapai ya. Jadi kompetensi, kalau kita bicara tentang kompetensi itu adalah selalu ada 3 faktor di situ ya. Jadi pengetahuannya, sikap dan keterampilannya. Jadi orang yang disebut kompeten itu adalah orang yang sudah meramu atau menunjukkan ketiga komponen sikap, keterampilan dan pengetahuan gitu. Jadi orang hanya pintar ngomong tetapi tidak bisa, atau sikapnya tidak baik, kemudian juga kurang terampil, ya belum kompetensi. Jadi orang yang kompetensi itu adalah orang yang bisa berbicara, memiliki pengetahuan dan bersikap secara terampil. Jadi ketiga-tiganya dia akumulasi menjadi satu. Baik, yang berikutnya ya tentu landasannya yuridis, yaitu peraturan undang-undang. Di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, ketetapan, ya, juklak, juknis, itu semua digunakan. Berikutnya anak-anak tentang struktur ya. Nah, jadi struktur kurikulum. Nah, kalau kita bicara tentang struktur kurikulum biasanya ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kurikulum itu mengorganisasikan kompetensi, bagaimana kerangka kurikulum itu mengorganisasikan muatan pembelajarannya, kemudian bagaimana kurikulum itu mengorganisasikan beban pembelajarannya. Jadi struktur kurikulum itu ada 3, itu organisasi kompetensi, organisasi muatan pembelajaran, dan organisasi beban pembelajaran. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada slide yang terakhir ini ya, di dalam kerangka kurikulum. Nah, tadi sudah dijelaskan landasan dan juga struktur ya. Nah, ini Bapak akan lebih detail jelaskan tentang bagian dari struktur, yaitu bagaimana organisasi bagaimana kompetensi itu diorganisasikan. Nah, struktur kurikulum yang pertama adalah organisasi kompetensi, atau bagaimana mengorganisasikan kompetensi dalam kurikulum. Nah, dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 itu tentang SKL, bagaimana kompetensi itu diorganisasikan, itu sudah tertuang ya di anak-anak di dalam peraturan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2002 tentang SKL. Itu organisasi kompetensi itu sudah tertuang. Nah, khususnya untuk PAUD ini ya, organisasi kompetensi tentang tingkat pencapaian perkembangan anak, STTPPA-nya ya. Nah, jadi STTPA yang ada dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2002 itu ada nilai agama dan moral ya, itu ada profil penguatan pelajar Pancasila, fisik motorik, kemudian kognitif, bahasa dan sosial emosional. Jadi kompetensi
capaian pembelajarannya atau capaian perkembangannya, ya. Jadi pengorganisasian capaian perkembangan itu dalam Permendikbud nomor 5 ya, nomor 5 tahun 2002 itu tentang SCTPA. Jadi di sana capaian perkembangannya sudah ditetapkan, ada nilai agama moral, jadi profil penguatan Pancasila, kemudian ada fisik motorik, kemudian kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Nah, jadi capaian perkembangan ini itu diturunkan itu menjadi capaian pembelajaran. Jadi capaian yang harus dicapai atau capaian yang harus ya dikejar selama proses belajar gitu ya. Nah, kalau di Permendikbudristek nomor 5 itu capaian pembelajarannya itu ada 8 deskripsi capaian pembelajaran ya. Nah, 8 deskripsi capaian pembelajaran itu yaitu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, identitas diri, kemudian yang ketiga emosi, yang keempat anak-anak memahami aturan, kemudian yang kelima itu anak-anak harus bisa berimajinasi, kemudian dan kreatif. Berikutnya ada anak-anak harus mampu memberikan sebuah argumen alasan ya. Anak-anak PAUD juga harus mampu menyimak, kemudian harus memiliki keterampilan bilangan, kemudian keterampilan pramatematika kontekstual. Nah, ini yang dimaksud dengan capaian pembelajarannya ya. Capaian pembelajaran itu ada 8 deskripsi capaian pembelajaran. Ya, cuman anehnya di dalam keputusan Badan Standar Kurikulum Asesmen Pembelajaran itu ada 3 deskripsi capaian pembelajaran gitu. Jadi induknya mengatakan 8, kemudian di keputusan BSKAP itu hanya 3. Nah, ini seharusnya karena kalau menurut peraturan, jadi keputusan yang di bawah itu adalah keputusan yang sifatnya lebih teknis ya, lebih teknis, lebih memberikan petunjuk, kemudian lebih memberikan panduan dan pedoman. Jadi seharusnya dia karena di induknya itu 8 deskripsi, kemudian di keputusan bawahnya juga mestinya harus 8 deskripsi capaian pembelajaran. Kemudian dia lebih detail ya itu. Jadi yang 8 di atas itu lebih umum sifatnya, tetapi yang ketiga yang punya BSKP ini sebenarnya harus lebih detail, lebih jelas, kemudian jumlahnya sama. Nah, ini agak aneh ini ya, agak aneh sedikit, Bapak juga masih berpikir. Kemudian beda dengan kalau kita mengamati STTPA yang ada di 137 tahun 2014. Kemudian di situ jelas sekali ya. Jadi standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu jelas sekali di situ. Kemudian yang kedua, anak-anak tentang organisasi muatan pembelajaran. Jadi struktur yang kedua atau struktur kurikulum yang kedua itu adalah bagaimana pengorganisasian muatan pembelajaran. Pengorganisasian muatan pembelajaran ini anak-anak bisa lihat atau baca lebih jauh lagi di Permendikbudristek nomor 7 ya tahun 2022. Itu tentang standar isi. Jadi muatan-muatan pembelajaran itu tertuang di situ ya. Jadi itu sudah disebutkan bahwa PAUD itu apa ya. Kemudian lingkup muatan. Jadi lingkup muatan pembelajarannya itu ada 3 ya, wajib, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi muatan pembelajaran itu nanti akan berbeda disesuaikan dengan jalur ya, jenjang, jenis pendidikan. Jadi jalur pendidikan itu jalur pendidikan formal, kemudian non formal. Kemudian kalau jenjang pendidikan itu ya jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi ya, termasuk juga dengan fase fondasi PAUD. Jadi jenis pendidikan ya jenis pendidikan vokasional, jenis pendidikan akademik gitu. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak itu organisasi beban pembelajaran. Jadi bagaimana struktur kurikulum yang ketiga ini mengorganisasikan beban pembelajaran ya, bagaimana standar isi, bagaimana kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar.
itu diberikan kepada anak ya. Jadi seberapa banyak. Nah, ini biasanya ada di standar proses. Jadi standar proses untuk yang terbaru yang terbit tahun 2002, Bapak lihat di webnya Kemendikbud memang belum ada. Tapi yang jelas di situ organisasi beban pembelajarannya biasanya kalau di kurikulum Merdeka itu sudah ada sedikit sign atau tanda. Jadi ada 3 di situ organisasi beban pembelajarannya yang menyangkut intrakurikuler, itu proses belajar mengajarnya di dalam kelas, kemudian penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Nah, itu di situ ya. Anak-anak, nah itu ini karena ini slide yang terakhir ya. Jadi gambaran penjelasan tentang kerangka kurikulum yang di awal tadi sudah ada teori kurikulum ya. Jadi penjelasan penyampaian materinya cukup sekian. Sebentar kita akan lebih banyak kupas pada sesi kedua ya, sesi tanya jawab kemudian diskusi. Itu mudah-mudahan di situ kita akan melakukan pendalaman. Ya baik anak-anak, jadi kita kembali ke room Google Meet-nya. Kemudian kita lakukan menggunakan ruang belajar yang kedua, dan yang ketiga itu adalah ruang belajar asinkronus dan juga sinkronus tatap maya, dan juga asinkronus personal dan juga interpersonal kolaboratif. Jadi kita akan menggunakan ruang belajar 2, 3, dan 4 ya. Demikian pemaparan materi dari Bapak tentang teori kurikulum ya. Baik anak-anak, kita akan kembali ke Google Meet ya. Jadi tidak semua proses pembelajaran ini Bapak bisa streaming, jadi bagian-bagian penting saja yang Bapak streaming, karena mengingat spesifikasi dari komputer dan juga akses jaringan ya, Bapak takutnya nanti mengalami buffering sehingga tidak enak dilihat gitu. Baik anak-anak, kita akan kembali ke Google Meet.